Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Joki Murai Batu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips menarik bagaimana cara mendapatkan stamina pada burung murai batu tanpa umbaran, teman-teman. Jadi di dekat saya ini sudah ada murai batu yang saya jemur pakai kerodong lah. Kenapa saya jemur pakai kerodong? Ini tujuannya untuk mendapatkan stamina tanpa umbaran, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan stamina pada burung murai batu itu banyak sekali caranya, teman-teman. Yaitu salah satunya dengan diumbar, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu tidak memiliki tempat yang cukup untuk menaruh umbaran di rumah, misalkan tempatnya itu sempit atau gimana, teman-teman itu bisa jemur burung murai batu itu dengan dipakai kerodong, teman-teman. Tapi kerodongnya itu dibuka seperti ini, teman-teman. Jadi nanti dia akan kepanasan dan dia akan naik turun tangkringan ini, teman-teman. Jadi burung murai batu itu pada alam liarnya itu, teman-teman. Jadi dia itu tidak terbang jauh seperti burung bangau itu, teman-teman. Jadi dia itu hanya terbang di tanah dan di pohon-pohon yang agak pendek, teman-teman. Jadi nggak terbang ke pohon yang tinggi itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu lihat dari ciri-ciri burungnya itu, teman ya, jadi dia itu hanya terbang di sekitaran semak-semak ataupun pohon-pohon yang enggak terlalu tinggi, teman-teman. Karena ciri-ciri dari burung yang terbangnya itu tidak terlalu tinggi ataupun sering di tanah itu, kakinya itu agak jenjang, teman-teman. Jadi agak panjang sebenarnya. Jadi beda dengan burung cucak hijau. Kalau burung cucak itu kan kakinya itu pendek, teman-teman. Jadi dalam lingkungan liarnya itu, dalam hidup di alam liarnya itu, cucak hijau itu terbangnya di eh, pohon-pohon yang tinggi, teman-teman. Tapi kalau burung murai batu itu terbangnya itu di semak-semak ataupun pohon-pohon yang tidak terlalu tinggi, dan sesekali dia itu turun ke tanah untuk mencari makan, teman-teman. Karena makanan utama dari burung murai batu itu kan serangga-serangga kecil ataupun cacing-cacing ada di tanah itu, teman-teman. Jadi terbangnya itu hanya di tanah dan di pohon-pohon yang agak pendek, teman-teman. Jadi nggak terlalu terbang ke pohon-pohon yang tinggi, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan burung murai batu itu sangat mudah, teman-teman. Jadi bisa kita umbar. Kalau misalkan nggak ada umbaran, bisa kita jemur tapi dikasih kerodong seperti ini, teman-teman. Karena burung murai batu di alam liarnya itu nggak terbang terlalu jauh ataupun nggak terbang lama itu, teman-teman. Jadi sebenarnya burung murai batu itu pada alam liarnya itu untuk mendapatkan birahinya itu dia hanya sering gerak, teman-teman. Jadi hanya sering gerak. Misalkan burung murai batu itu hidup di suatu wilayah atau tempatnya dia hidup, misalkan dia itu hanya tinggal bersama pasangan, karena burung murai batu itu bukan burung koloni. Jadi dia itu hidup di suatu tempat dan hanya tinggal bersama pasangannya, nggak seperti burung cucak hijau, burung kutilang ataupun burung trocok, teman-teman. Kalau burung trocok atau burung kutilang ataupun burung cucak hijau itu dia hidupnya itu bergerombol karena dia itu termasuk burung koloni. Tapi kalau burung murai batu itu enggak, teman-teman. Dia itu hanya hidup di suatu tempat bersama pasangannya, karena burung ini adalah burung tipe petarung, teman-teman. Jadi di alam liarnya pun dia itu mendapatkan birahi ataupun mendapatkan stamina itu hanya dengan bergerak, teman-teman. Jadi seringan bergerak, nggak terbang terlalu jauh itu enggak, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita memelihara burung murai batu untuk mendapatkan stamina pada burung murai batu itu hanya cukup diumbar. Misalkan panjangnya itu 6 meter ataupun 7 meter, itu bisa kepar selama 50 kali, teman-teman. Jadi 50 kali itu PP, teman-teman. Jika enggak, maksudnya itu sekali dia terbang itu dihitung satu. Nah, misalkan ke kanan dan ke kiri itu dihitung satu dua itu, teman-teman. Jadi nggak usah terlalu banyak keparan, karena burung murai batu itu juga di alam liar itu nggak terbang jauh-jauh, teman-teman. Jadi selain dia itu untuk mendapatkan stamina, dia itu bisa diumbar dan bisa dijemur pakai kerodong, teman-teman. Ini saya sudah praktekkan bagaimana cara mendapatkan burung
murai batu itu mendapatkan stamina pada burung murai batu itu tanpa dikepar, yaitu salah satunya itu dengan dijemur pakai kodong. Nah, berapa lama untuk mendapatkan stamina pada burung murai batu dengan jemur kodong seperti ini? Ya, teman-teman itu bisa lakukan setiap hari itu minimal itu 2 jam, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu punya waktunya itu misalkan seminggu sekali, ya bisa ditambahkan 3 jam, teman-teman. Kalau misalkan setiap hari bisa 1 jam ataupun 2 jam, teman-teman. Jadi tergantung teman-teman itu misalkan sempatnya itu hari apa, terus berapa jam sehari, ya bisa disesuaikan, teman-teman. Ya, mungkin ini dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar YouTube saya, teman-teman. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.